Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raifan Kamil dari kelas 101. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu sih hubungan sosial. Pengertian hubungan sosial. Hubungan sosial adalah hubungan timbal balik antar individu maupun kelompok sosial dan bersifat saling mempengaruhi. Hal yang mendasar dari adanya hubungan sosial adalah interaksi sosial, di mana interaksi sosial menjadi kebutuhan dasar manusia sebagai makhluk sosial. Menurut Gilin, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antar individu, antar kelompok, maupun antara individu dengan kelompok, di mana hubungan tersebut saling mempengaruhi satu sama lain. Kedua, ciri-ciri hubungan sosial. Hubungan dilakukan lebih dari satu orang. Hubungan sosial dapat terjadi jika dilakukan lebih dari satu orang untuk dapat berkomunikasi. Misalnya dua orang berinteraksi dan berkomunikasi, kemudian terjadi hubungan timbal balik. Adanya tujuan yang jelas dalam melakukan hubungan sosial, tentunya ada tujuan bersama yang ingin dicapai. Misalnya, Ina dan Dita berkomunikasi tentang tugas kelompok sekolah. Mereka saling berinteraksi untuk berunding masalah tugas kelompok. Maka tujuan dari Ina dan Dita melakukan hubungan sosial adalah untuk berunding dengan menyelesaikan tugas kelompoknya. Komunikasi terjadi secara langsung. Bentuk komunikasi dalam hubungan sosial dapat berupa lisan maupun isyarat, gerakan bahasa, adanya dimensi waktu dalam terjadinya hubungan sosial. Dimensi waktu dalam hubungan sosial yaitu masa lalu, masa kini, dan masa mendatang. Maka dimensi waktu bertujuan untuk menunjukkan bahwa hubungan sosial sedang berlangsung saat itu juga. Ketiga, jenis hubungan sosial. Ternyata hubungan sosial ada yang bersifat negatif dan positif loh. Dalam ilmu sosiologi, hubungan sosial positif disebut proses sosial asosiatif, sedangkan hubungan negatif disebut disosiatif. Mari kita lihat pembahasan terkait jenis-jenis hubungan sosial di bawah ini. Proses sosial asosiatif, hubungan sosial yang mengarah pada kerjasama dan persatuan satu sama lain, dan terjadinya hubungan yang positif satu sama lain. Hubungan sosial bersifat asosiatif ini terdiri dari kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Kerjasama adalah usaha bersama yang dilakukan antara individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan bersama-sama. Kerjasama dapat semakin kuat dalam kelompok sosial jika terdapat ancaman dari luar. Begitupun sebaliknya, kerjasama dapat terhambat apabila masing-masing individu saling memaksakan pendapatnya dan tidak ada kekompakan. Contoh, kerjasama usaha warga Desa Sukamaju untuk menantang pembangunan pabrik di lahan pertanian mereka. Kerjasama dapat dibagi menjadi 5, yaitu joint venture, kerukunan, gotong royong, bergaining, kooperasi, dan koalisasi. Akomodasi merupakan upaya individu atau kelompok dalam saling mengurangi ketegangan konflik guna menciptakan keseimbangan antar individu atau kelompok. Adapun bentuk-bentuk akomodasi yaitu sebagai berikut. Arbitrasi, adanya pihak ketiga sebagai penengah sekaligus pembuat solusi atau keputusan dalam konflik. Kedua, adjudikasi, pengadilan. Toleransi, stalemate, adanya kekuatan seimbang antar kelompok konflik sehingga konflik dapat berhenti dengan sendirinya. Mediasi, pihak ketiga sebagai penengah konflik. Koersi, memberikan bantuan kepada pihak yang lemah.
kompromi, upaya untuk mendapatkan kesepakatan, konsilisasi, penyelesaian masalah oleh pihak ketiga. Asimilasi adalah proses berbaurnya suatu kebudayaan dengan kebudayaan lain yang mana menghasilkan kebudayaan baru serta hilangnya ciri khas kebudayaan asli. Asimilasi dapat disimulasikan dengan konsep A plus B, budaya daerah A plus budaya daerah B, budaya baru adapun faktor pendorong asimilasi yaitu sikap toleransi, kesempatan seimbang dalam bidang ekonomi, sikap menghargai orang asing dan kebudayaannya, bersikap terbuka terhadap kebudayaan baru dan adanya persamaan unsur budaya, dan perwakilan campuran amalgamasi. Contoh, masyarakat etnis Tionghoa tinggal di daerah Jawa, berbicara menggunakan bahasa Jawa dengan logat khasnya, sehingga bahasa asli mereka tidak lagi terlihat. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Tionghoa berbaur dengan kebudayaan Jawa dan menghasilkan kebudayaan baru. Akulturasi adalah pencampuran dua atau lebih tetapi tanpa menghilangkan unsur kebudayaan asli kelompok itu sendiri, di mana dapat digambarkan dengan konsep A plus B sama dengan AB. Artinya pencampuran dua kebudayaan tetapi tanpa menghilangkan ciri khas kebudayaan masing-masing. Contohnya, arsitektur bangun Masjid Demak merupakan hasil akulturasi kebudayaan Islam dan kebudayaan Hindu, sehingga tidak menghilangkan ciri khas kebudayaan masing-masing. Proses disosiatif merupakan terjadinya hubungan sosial yang bersifat negatif atau merugikan antar individu maupun kelompok. Berikut beberapa bentuk proses sosial disosiatif. Persaingan. Bentuk proses sosial disosiatif di mana individu atau kelompok berusaha bersaing untuk mencari keuntungan atau keberhasilan tanpa menggunakan ancaman maupun kekerasan. Kontroversi merupakan bentuk proses sosial disosiatif yang berada di antara persaingan dan pertentangan. Kontroversi biasanya menunjukkan sikap ketidaksenangan antar satu sama lain. Pertentangan atau konflik adalah adanya perbedaan pendapat dan kepentingan antar individu maupun kelompok. Syarat terjadinya hubungan sosial di masyarakat dapat terjadi jika memenuhi dua syarat. Syarat berikut. Kontak sosial merupakan hubungan antara individu atau kelompok baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun dua sifat kontak sosial yaitu pertama, primer dan sekunder. Kontak sosial primer terjadinya saling bertatapan muka secara langsung, sedangkan kontak sekunder terjadi secara tidak langsung dengan menggunakan suatu media tertentu. Komunikasi merupakan proses yang penyampaian pesan antar individu atau kelompok baik secara langsung maupun melalui media sehingga memunculkan tanggapan atau respon dari orang lain. Adapun unsur pokok dalam komunikasi yaitu komunikator, komunikan, pesan, media, dan respon. Faktor pendorong hubungan sosial yaitu imitasi. Imitasi merupakan proses tindakan seseorang untuk menirukan orang lain dari segi penampilan, sikap, gaya hidup, serta berusaha untuk meniru apa saja yang dilakukan dan dimiliki orang yang akan ditirunya tersebut. Contoh, seorang anak berusaha meniru apa yang dilakukan orang tuanya. Kedua, Suges merupakan suatu rangsangan, tanggapan, atau stimulus dari seseorang yang diberikan kepada individu lain. Contoh, orang tua memberikan sugestinya atau tanggapan berupa nasihat kepada anaknya agar ia mau belajar dengan tekun dan giat. Ketiga, identifikasi. Identifikasi merupakan adanya kecenderungan keinginan individu untuk terlihat sama dengan orang lain yang ia inginkan. Misalnya,
Pemain sepak bola junior memiliki pemain idola dalam klub sepak bola. Maka setiap idolanya bertanding, ia akan berusaha mengamati secara teliti bagaimana gaya dan strategi pemain idolanya tersebut. Dalam bermain sepak bola, keempat, simpati. Simpati merupakan situasi ketertarikan seseorang terhadap orang lain. Maka ketika seseorang bersimpati, ia akan memposisikan dirinya dengan keadaan orang lain, seperti yang orang lain rasakan, apa yang orang lain pikirkan terkait masalah yang menimpanya. Contohnya, Dila berdonasi uang, makanan, dan pakaian kepada korban bencana alam di Palu tahun 2018 sebagai bentuk rasa simpati kepada mereka. Kelima, empati merupakan rasa simpati yang mendalam serta dapat mempengaruhi kondisi fisik dan kejiwaan seseorang. Contohnya, menjadi relawan untuk korban bencana alam dan menghibur teman di saat bersedih. Motivasi merupakan dorongan berupa penyemangat atau nasihat yang diberi seseorang kepada orang lain. Contoh, guru memotivasi muridnya untuk selalu semangat dalam menuntut ilmu demi meraih cita-cita. Faktor penghambat hubungan sosial, hambatan sosiologis. Hambatan ini berkaitan dengan perbedaan status sosial, agama, tingkat kekayaan, pendidikan, dan lainnya. Contohnya, orang miskin sulit berhubungan dengan orang kaya, dan murid SMP sulit menjalin hubungan sosial dengan seorang profesor. Hambatan antropologis. Hambatan ini berhubungan dengan perbedaan ras, etnis, dan suku bangsa. Hambatan psikologis. Hambatan ini berkaitan dengan kondisi kejiwaan dan mental seseorang sehingga dapat mempengaruhi perilakunya. Ketiga, hambatan ekologis. Hambatan ini berkaitan dengan hubungan timbal balik atau antara makhluk hidup dengan kondisi lingkungan sekitarnya. Contohnya, seseorang sulit untuk menjalin hubungan sosial dengan orang lain yang bertempat tinggal di daerah terpencil. Dampak hubungan sosial mempermudah proses sosialisasi, internalisasi, dan inkulturasi. Hubungan sosial dapat mempermudah proses sosialisasi, belajar penyesuaian dengan keadaan sekitar, terkait nilai dengan dan norma budaya dan aspek kehidupan sosial lainnya. Terjadi difusi atau penyebaran manusia. Hubungan sosial dapat penyebaran yang sangat banyak kepada manusia beserta aspek kebudayaan yang dimilikinya di berbagai wilayah. Terjadinya alkulturasi dan asimilasi mendorong adanya inovasi atau pembaruan seperti dalam bidang teknologi, kegiatan, produksi, pertanian, dan lain-lain. Memungkinkan terjadinya konflik loh. Adanya hubungan sosial juga dapat memicu konflik antara individu maupun kelompok, di mana konflik dapat terjadi karena perbedaan kepentingan atau pendapat antar keduanya. Contohnya, hubungan sosial. Berikut beberapa contoh hubungan sosial di kehidupan masyarakat. Kegiatan rapat kerja anggota DPR dengan tokoh masyarakat terkait membahas rancangan undang-undang ketenagaan kerja. Kegiatan pembelajaran antara guru dan murid di sekolah. Berinteraksi sosial dengan tetangga, teman, kerabat, sahabat, dan sebagainya. Kegiatan penyuluhan sosial terkait tata cara pilkada oleh pihak KPU kepada masyarakat. Ceramah pengajian oleh tokoh agama kepada jamaahnya di masjid. Ketiga, pendekatan interaksi sosial. Interaksi sosial sendiri merupakan salah satu kajian penting dalam sosiologi. Beberapa sosiologi mengkhususkan diri dalam studi terhadap interaksi sosial. Untuk mempelajari interaksi sosial, sosiologi menggunakan pendekatan tertentu yang dikenal sebagai perspektif interaksionis. Salah satu pendekatan dalam perspektif adalah interaksionisme simbolik.
Kata simbolik mengacu pada penggunaan simbol-simbol dalam interaksi. Simbol adalah sesuatu yang diberi nilai dan makna oleh penggunanya. Dengan demikian, simbol yang sama dapat memiliki makna yang berbeda-beda bagi setiap orang. Contohnya, warna putih dapat diartikan sebagai pernyataan menyerah dalam perang atau simbol kesucian. Sekian, terima kasih dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.